Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Accounting Theory, ingin mempresentasikan chapter 1 dan 2. Next. Kelompok 7 terdiri dari 3 anggota, yaitu pertama ada Regina Vania Esterlita dengan NIM 2019 1211 016. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Maita Trilestari dengan NIM 2019 1211 050. Yang ketiga ada Maria Angelica dengan NIM 2019 1211 046. Next. Di presentasi kali ini kita akan membahas 2 chapter. Chapter pertama yaitu Introduction, yang kedua yaitu Accounting Theory Construction. Pertama, di chapter pertama ini berjudul Introduction. Next. Overview of Accounting Theory. Pertama itu kita harus mengerti apa itu akuntansi. Jadi apakah yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan yang bermanfaat untuk kepentingan pengambilan keputusan ekonomi. Next. Selanjutnya, akuntansi sendiri bisa diartikan sebagai yang pertama, sebagai seni, yaitu akuntansi sebagai bidang pengetahuan keterampilan, keahlian, dan kerajinan yang menuntut praktik untuk mengerjakannya. Yang kedua, itu akuntansi sebagai sains, yaitu akuntansi sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Yang ketiga, ada akuntansi dapat diartikan sebagai teknologi, yaitu penggunaan pengetahuan ilmiah untuk menyediakan informasi keuangan dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Next. Selanjutnya, kita mempelajari tentang teori akuntansi. Apa itu teori akuntansi? Menurut Hendriksen, yaitu pemikiran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang menyediakan kerangka umum acuan di mana praktek akuntansi bisa dievaluasi dan menuntut pengembangan praktek-praktek serta prosedur-prosedur baru. Next. Selanjutnya, teori akuntansi sendiri diterimanya suatu teori tergantung pada 3 poin, yaitu pertama, seberapa baik teori tersebut dalam menerangkan dan memprediksi kenyataan. Yang kedua, seberapa baik untuk diteorikan maupun diuji secara empiris. Yang ketiga, seberapa baik diterima oleh badan ahli ilmu pengetahuan serta profesional maupun masyarakat. Next. Teori akuntansi adalah konsep modern dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, yaitu ilmu matematika ataupun ilmu fisika. Sedangkan tujuan dari teori akuntansi itu adalah untuk menerangkan praktek akuntansi yang sementara dijalankan dan menyediakan dasar pengembangan praktek selanjutnya. Next. Bahkan di karya tulis Pacioli tentang double entry accounting berfokus hanya pada documenting praktek dan tidak menerangkan teori yang mendasarinya. Next. Pengembangan teori akuntansi kebanyakan itu terjadi secara tidak terstruktur, yaitu menurut Chambers, akuntansi seringkali diterangkan sebagai badan praktek atau disebut juga pelatihan, di mana dikembangkan untuk merespon kebutuhan praktis dibanding suatu kesengajaan dan pemikiran yang sistematis. Next. Teori akuntansi itu juga dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang muncul atau reaktif dengan menggunakan pendekatan ad hoc atau ketika dibutuhkan. Teori akuntansi bisa juga menciptakan ketidakkonsistenan dalam praktek. Seperti contoh di different depreciation method accounting standard setting dan
conceptual framework project yang tidak menyelesaikan ketidakkonsistenan dalam praktek dan bahkan seringkali digunakan untuk pembenaran ketidakkonsistenan tersebut dibanding untuk penyelesaiannya. Selanjutnya kita membahas tentang pre-teori, yaitu sekitar tahun 1400 sampai dengan 1800. Sebelum diformalisasi sistem double entry, pada tahun 1400-an, sangat sedikit ditulis tentang teori yang mendasari praktik akuntansi. Selama periode pengembangan dari sistem double entry, penekanan utama adalah pada praktek. Tidak sampai tahun 1494, seorang biarawan Francisca Frafacioli menulis buku pertama untuk mendokumentasikan sistem akuntansi double entry seperti yang dikenal sekarang. Judul karyanya adalah Summa de Atrica Geometrica Proportioni et Proportionalita atau ulasan aritmatika, geometri, dan proporsi. Next. Selanjutnya, untuk 300 tahun setelah 1494, Risalah Pacioli, perkembangan akuntansi terkonsentrasi memperbaiki pada praktek. Hal ini juga disebut sebagai periode prateori. Goldberg menegaskan tidak ada teori akuntansi yang telah dibuat dari waktu Pacioli pada abad ke-19. Saran teori muncul di sana-sini, tetapi tidak sejauh yang diperlukan untuk menempatkan akuntansi secara sistematis. Next. Sampai tahun 1930-an, perkembangan teori akuntansi yang agak khusus untuk sesuatu yang dimaksud dan tidak jelas berkembang karena mereka dibutuhkan untuk membenarkan praktek-praktek tertentu. Namun, perkembangan di tahun 1800-an menyebabkan formalisasi praktek yang ada dalam buku pelajaran dan metode pengajaran. Secara khusus, pertumbuhan sektor bisnis dan pembangunan jaringan kereta api di Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan permintaan untuk informasi akuntansi secara rinci, untuk teknik memperbaiki, dan untuk praktek akuntansi seperti penyusutan, sifat jangka panjang aset, dan keuangan baru yang tertampung. Selanjutnya kita akan membahas tentang normatif accounting, yaitu pada tahun 1956 sampai dengan 1970. Pada periode 1956 sampai 1970, normatif accounting ini diberi label yaitu masa normatif. Periode normatif karena itu adalah periode ketika teori akuntansi berusaha untuk membangun norma dan untuk praktik akuntansi terbaik. Selama periode ini, peneliti kurang peduli tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam praktek dan lebih peduli tentang pengembangan teori yang ditentukan apa yang harus terjadi. Pada periode sebelum 1956, beberapa penulis menghasilkan karya normatif awal yang terutama berkaitan dengan isu seputar dasar yang tepat untuk penilaian aset dan klaim pemilik, dan yang termasuk referensi ke dampak inflasi. Next. Selanjutnya masih di normatif accounting, yaitu teori normatif mengadopsi tujuan yang ideal, sikap dan kemudian menentukan cara mencapai tujuan yang telah dinyatakan. Mereka memberikan resolusi tanggapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan mereka yang telah disebutkan tadi. Fokus utama dari teori normatif ini selama tahun 1956 sampai 1970 adalah dampak dari perubahan harga pada nilai aset dan perhitungan laba, atau biasa disebut teori seperti itu sering dilihat sebagai konsekuensi dari tingkat rekor inflasi yang dialami pada periode tersebut. Next. Normatif accounting ini juga merosot menjadi pertarungan antar sudut pandang yang saling bersaing. Di antara normatif accounting ini ada dua kelompok yang saling mendominasi, yaitu adalah kelompok pendukung kerangka konseptual dan kelompok pengkritik akuntansi biaya historis.
yang memiliki 2 poin. Poin pertama tentang pengukuran ketimbang praktek aktual dari pencatatan serta pelaporan informasi. Yang kedua ada hasil yang tidak jelas untuk inflasi dan penyesuaian harga, tetap melanjutkan menggunakan akuntansi biaya historis. Selanjutnya, ada beberapa tumpang tindih di antara dua kelompok tersebut, terutama ketika kritikus biaya historis berusaha untuk mengembangkan teori akuntansi di mana pengukuran aset dan penentuan pendapatan yang bergantung pada inflasi dan atau pergerakan harga tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Sebagai contoh, pada tahun 1965, Goldberg ditugaskan oleh AAA untuk menyelidiki sifat akuntansi. Hasilnya adalah penerbitan An Inquiry into the Nature of Accounting yang bertujuan untuk mengembangkan kerangka teori akuntansi dengan menyediakan diskusi tentang sifat dan makna akuntansi. Satu tahun kemudian, AAA merilis A Statement of Basic Accounting Theory dengan tujuan menyatakan memberikan pernyataan terpadu teori akuntansi dasar yang akan berfungsi sebagai panduan untuk pendidik, praktisi, dan orang lain yang tertarik dalam akuntansi. Next. Selanjutnya, periode normatif mulai menggambar ke sebuah akhir pada awal tahun 1970 dan kini telah digantikan oleh periode teori ilmiah tertentu atau era positif pada tahun 1970. Faktor utama yang mendorong runtuhnya periode normatif adalah yang pertama, unlikelihood penerimaan dari setiap teori normatif tertentu. Yang kedua, ketersediaan prinsip ekonomi, keuangan, dan metode pengujian. Next. Pendapat mengenai tujuan yang tepat dan metode akuntansi bervariasi antara individu dan sebagian besar ketidakpuasan dengan pendekatan normatif adalah bahwa hal itu tidak memberikan sarana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Henderson, Pearson, dan Brown menjabarkan dua kritik utama dari teori normatif pada awal tahun 1970. Yang pertama, ada teori normatif tidak melibatkan pengujian hipotesis, dan yang kedua ada teori normatif didasarkan pada penilaian suatu nilai. Untuk teori normatif tidak dapat diuji secara empiris, karena tidak mungkin untuk membuktikan secara empiris apa yang seharusnya. Berikutnya asumsi yang mendasari beberapa teori normatif yang belum teruji, dan itu tidak jelas apakah teori memiliki fondasi yang kedua, yang kuat. Berikutnya, fakta bahwa teori normatif didasarkan pada nilai penilaian ketidakpuasan meningkat dengan pendekatan normatif karena menjadi jelas bahwa itu sulit dan mungkin mustahil untuk mendapatkan penerimaan umum dari setiap teori akuntansi normatif tertentu. Next. Selanjutnya ada positive accounting dari 1990 sampai sekarang. Ketidakpuasan dengan teori normatif dikombinasikan dengan meningkatnya akses terhadap set data empiris dan pengakuan meningkatnya argumen ekonomi dalam literatur akuntansi menyebabkan pergeseran ke bentuk baru dan empirisme yang beroperasi di bawah label luas teori positif. Berikutnya, suatu pergeseran kepada bentuk empiris disebut teori positif. Dimulainya periode ilmiah umum. Untuk mencari keterangan praktek-praktek akuntansi yang diobservasi ada 3. Yang pertama, apakah akuntan yang mempraktekkan menghasilkan objektif keputusan bermanfaat? Yang kedua, apakah memenuhi peran-peran yang lain? Yang ketiga, apakah tidak baik atau lebih baik dengan kemungkinan-kemungkinan usulan alternatif? Next. Selanjutnya, tujuan utamanya adalah memberikan keterangan dan memprediksi praktek akuntansi. Teori ini bergantung pada manajer, jadi memaksimalkan kekayaan
yang lebih suka memiliki kekayaan lebih daripada kurang, bahkan dengan mengorbankan para pemegang saham. Jika manajer dibayar sebagian dengan bonus berdasarkan laba akuntansi yang dilaporkan, para manajer memiliki insentif untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang memaksimalkan pendapatan dilaporkan dalam periode ketika mereka cenderung untuk menerima bonus. Next. Selanjutnya, teori ini mengarah pada prediksi atau hipotesis bahwa manajer yang dibayar melalui rencana bonus menggunakan metode akuntansi income increasing lebih dari manajer yang tidak dibayar melalui rencana bonus. Next. Untuk literatur positif, melibatkan hipotesis yang berkembang tentang realitas yang kemudian diuji dengan mengamati realitas. Pendekatan ini telah menarik kritik yang sebagian besar didasarkan pada mode tampaknya bias, di mana teori positif mengabaikan sudut pandang alternatif. Yang kedua, hal ini mengakibatkan kebangkitan, terutama di tahun 1980-an dalam penelitian perilaku. Penelitian perilaku terutama berkaitan dengan implikasi sosiologis yang lebih luas dari angka akuntansi dan tindakan terkait pemain kunci, seperti manajer, pemegang saham, kreditur, dan pemerintah, karena mereka bereaksi terhadap informasi akuntansi. Next. Teori akuntansi perilaku cenderung berfokus pada pengaruh psikologis dan sosiologis pada individu dalam penggunaan dan atau penyusunan akuntansi. Pada tahun 1980-an dan berkesinambungan menjadi penting. Penelitian perilaku dalam akuntansi muncul di awal 1950-an dan pertama kali muncul dalam literatur akuntansi pada tahun 1967. Sementara penelitian perilaku telah tumbuh dalam penerimaan, teori akuntansi positif masih saat ini mendominasi literatur penelitian akuntansi. Next. Kecenderungan dalam teori akuntansi yang telah dijelaskan sejauh ini berkaitan dengan keduanya. Yang pertama ada akademis, penelitian yang dilakukan dan ditekankan oleh peneliti akademis. Yang kedua ada profesional, penelitian yang telah ditekankan dan baik disponsori atau dilakukan oleh mereka dalam praktek, yang mencari teori untuk menjelaskan atau merasakan praktik akuntansi. Next. Kekurangan utama dari periode positive accounting yang pertama adalah wealth maximization atau pengoptimalan kekayaan. Menjadi jawaban dalam menerangkan praktek-praktek akuntansi dan pelaporan informasi. Yang kedua, terlalu mendasarkan pada teori keagenan atau agensi teori dan asumsi-asumsi yang meragukan tentang efisiensi pasar. Next. Selanjutnya, lebih fokus pada dampak sosial atas angka-angka akuntansi dan tindakan-tindakan terkait dari key players atau manager, shareholders, creditors, dan government ketika mereka bereaksi untuk informasi akuntansi. Yang pertama muncul pada era 1950-an, dan yang kedua, meskipun pertumbuhan penerimaan yang terjadi sejak 1950-an, teori positif accounting tetap mendominasi. Next. Selanjutnya, untuk lesson development, perkembangan akademis dan profesional dalam teori akuntansi cenderung berbeda pendekatan. Riset akademis fokus pada pasar modal, teori keagenan, dan aspek-aspek perilaku. Sedangkan profesi lebih mencari pada pendekatan normatif, praktik-praktik akuntansi, mana yang harus diambil. Konseptual framework bangkit kembali pada era 1980-an. Yang pertama ada menetapkan sifat dan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua ada menetapkan kriteria untuk keputusan di antara alternatif praktik-praktik akuntansi. Yang ketiga ada SACS 1-4 atau Statement of Accounting Concept. Next. Selanjutnya untuk table lesson development. Yang pertama pada tahun
1400-an ada practice development, kemudian pada tahun 1450 sampai 1750 ada preteori period. Selanjutnya pada tahun 1750 sampai 1920 ada formalization of practice. Selanjutnya pada tahun 1800 sampai 1955 ada general scientific of period. Selanjutnya pada tahun 1956 sampai 1970 ada normative period, dan pada tahun 1970 sampai tahun 2000 ada positive accounting. Selanjutnya pada tahun 2000 sampai sekarang ada mixed development. Next. Conceptual framework untuk perkembangan terkini dari proyek antara IASB dan FASB. Pengharmonisasian secara internasional praktek-praktek akuntansi melalui serangkaian konsistensi yang terus-menerus pada International Financial Reporting Standard atau IFRS. Next. The Conceptual Framework mendasari diminatinya IFRS bergeser ke arah yang pertama, praktek-praktek akuntansi yang menyediakan informasi untuk lebih luasnya pengambilan keputusan oleh investor dan yang lainnya. Yang kedua, pengakuan semua keuntungan dan kerugian pada periode akuntansi di mana itu terjadi. Yang ketiga, ada pengukuran menggunakan exit values. Next. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu accounting theory construction. Next. Untuk pragmatik teorisnya, periode pada tahun 1800 sampai 1955 ini sering disebut sebagai masa ilmiah umum. Selama periode ini, perkembangan teori yang paling prihatin dengan memberikan penjelasan praktek. Penekanannya adalah pada penyediaan suatu kerangka menyeluruh untuk menjelaskan dan mengembangkan praktek akuntansi. Teori yang dikembangkan terutama berdasarkan analisis empiris, metode yang paling sering diadopsi dalam ilmu fisika. Selanjutnya, analisis empiris bergantung pada pengamatan dunia nyata, daripada hanya mengandalkan logika. Ini melibatkan pengembangan teori berdasarkan apa yang diamati. Sebagai contoh, selama periode ilmiah umum teori akuntansi, teori tentang bagaimana akun tersebut dikembangkan menggunakan metode analisis empiris. Berikutnya, teori ini didasarkan pada bagaimana perusahaan sudah melakukan akun, karena teori-teori yang bertujuan untuk memberikan pada kerangka keseluruhan untuk semua masalah akuntansi, dan karena mereka dikembangkan secara empiris. Mereka diberi label atau ilmiah umum. Pada tahun 1936, American Accounting Association atau AAA merilis pernyataan tentatif prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan korporat. Tahun 1938, American Institute of Certified Professional Accountants atau AICPA membuat kajian independen dari prinsip akuntansi dan merilis sebuah pernyataan prinsip akuntansi, ditulis oleh Sanders, Helfrich, dan Moore. Ya. Pada tahun yang sama, AICPA membentuk Accounting Procedures Committee yang menerbitkan serangkaian buletin penelitian akuntansi. Sifat buletin ini atau dari publikasi teori akuntansi yang pada saat itu yang dirangkum dalam pengantar buletin nomor 42 yang dikeluarkan selama periode 1939 sampai 1953. 8 dari laporan ini adalah terminologi. Yang 34 lainnya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Komite Prosedur Akuntansi yang diarahkan kepada segmen dari praktik akuntansi di mana masalah yang paling menuntut dan dengan mana bisnis dan profesi akuntansi yang paling peduli pada saat itu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Engel. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai pragmatic teori. Mengenai pragmatic teori, terdapat gambaran pendekatan teori pragmatis.
Yang pertama, berdasarkan perilaku yang diamati akuntan. Lalu yang kedua, ada teori yang dikembangkan dari bagaimana akuntan bertindak dalam situasi tertentu. Lalu yang ketiga, diuji dengan mengamati apakah akuntan yang bertindak dengan cara teori menunjukkan. Lalu yang keempat adalah pendekatan induktif. Lalu, dalam pragmatik teori, terdapat kritik terhadap pendekatan pragmatis deskriptif. Ada 3 bagian. Yang pertama, tidak mempertimbangkan kualitas dari suatu tindakan akuntan. Lalu yang kedua, tidak menyediakan praktek akuntansi yang menantang. Lalu yang ketiga, berfokus pada perilaku akuntan, tidak pada pengukuran atribut perusahaan. Lalu yang kedua, ada mengenai pendekatan pragmatis psikologis. Ada 2 bagian. Yang pertama, teori tergantung pada pengamatan reaksi penggunaan terhadap hasil akuntan. Lalu yang kedua, ada reaksi diambil sebagai bukti bahwa output bermanfaat dan mengandung informasi yang relevan. Lalu, dalam pragmatis teori, ada kritik terhadap pendekatan pragmatis psikologis. Ada beberapa penggunaan mungkin bereaksi dengan cara yang tidak logis, dan yang kedua, ada beberapa pengguna mungkin juga memiliki respon yang preconditioned. Lalu yang ketiga, beberapa pengguna mungkin tidak bereaksi ketika mereka seharusnya bereaksi. Lalu, dalam pragmatis teori ini terdapat teori karena itu diuji dengan menggunakan sampel besar orang. Kemudian kita akan membahas mengenai sintaksis dan semantik teori. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari semantik. Semantik sendiri merupakan menekankan pembahasan tentang masalah penyimbolan dari kejadian yang sebenarnya terjadi ke tanda-tanda bahasa atau elemen statement akuntansi. Teori ini tidak membahas pendefinisian arti suatu elemen, pengidentifikasian atribut, dan jumlah rupiah. Kemudian bagaimana dengan arti sintaktik, yaitu membahas mengenai bagaimana kegiatan yang telah dirumuskan melalui teori semantik diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Meliputi pula hubungan unsur-unsur yang membentuk struktur laporan keuangan atau struktur akuntansi. Lalu, terdapat juga input semantik, yaitu transaksi dan pertukaran tercatat dalam voucher, jurnal, dan buku besar. Selanjutnya, masukan tersebut kemudian dimanipulasi berdasarkan tempat dan asumsi akuntansi biaya historis. Lalu, selanjutnya kita akan mengkritik karena tidak ada verifikasi empiris independen dari output yang dihitung. Dan yang terakhir, output bisa saja dikritik karena sintaks yang tidak akurat. Misalnya, perbedaan tipe dari pengukuran moneter yang ditambahkan bersama-sama. Lalu dalam sintaksis dan semantik teori juga ada keluaran yang mungkin sintaksis yang akurat, tetapi kurangnya akurasi semantik tersebut tetap menjadi berharga. Atau maksudnya kurang korespondensi dalam dunia nyata peristiwa, transaksi, atau nilai-nilai. Lalu selanjutnya akuntansi biaya historis dapat menghasilkan output yang akurat, tetapi tetap memiliki utilitas yang sedikit atau tidak sama sekali. Yang terakhir, artinya mereka tidak berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi kecuali untuk memverifikasi catatan akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai normatif teori. Normatif teori ini ada pada tahun 1950-an dan memiliki usia emas pada tahun 1960. Yang pertama memiliki rekomendasi kebijakan. Lalu yang kedua, apa yang harus berkonsentrasi pada berasal 3 bagian. Yang pertama ada true income atau profit. Yang kedua ada praktek yang meningkatkan pengambilan kegunaan. Lalu yang ketiga berdasarkan proposisi analitik dan empiris. Di mana laporan keuangan harus berarti apa yang mereka katakan. Jadi harus sesuai dengan laporan keuangan. Lalu dalam normatif teori juga memiliki true income. Yang pertama ada ukuran tunggal untuk aset. Lalu yang kedua sosok yang unik dan keuntungan benar.
Kemudian dalam normatif teori memiliki keputusan kegunaan, di mana tujuan dasar akuntansi yaitu membantu proses pengambilan keputusan tertentu atau penggunaan laporan akuntansi dengan menyediakan data akuntansi yang berguna. Kemudian kita akan membahas mengenai decision process atau proses pemilihan. Di mana dalam decision process ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, accounting system of company X atau sistem akuntansi suatu perusahaan. Yang kedua, prediction model of user atau memprediksi model oleh pengguna. Dan yang terakhir ada decision model of user atau pemilihan model oleh pengguna. Nah, kita akan membahas mengenai positif teori, di mana positif teori ini menguji secara empiris tentang hipotesis akuntansi dengan kejadian sebenarnya. Teori ini menjelaskan, menggambarkan atau memprediksi fenomena yang diamati, seperti mengapa seorang akuntan melakukan apa yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, dalam positif teori ini terdapat perbedaan dengan teori normatif, adalah bahwa teori normatif menjelaskan secara perspektif, sementara positif teori ini menjelaskan secara deskriptif, explanatory, dan prediktif. Lalu dalam positif teori diperluaskan selama tahun 1970 berdasarkan pengalaman atau fakta dari dunia nyata. Kemudian menjelaskan alasan untuk praktek saat ini. Dan kemudian dalam positif teori juga memprediksi peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Terdapat juga perbedaan utama antara teori normatif dan positif, yaitu di mana teori normatif merupakan perspektif, sedangkan dalam teori positif merupakan deskripsi, penjelasan, atau prediksi. Kemudian dalam perspektif yang berbeda, terdapat pendekatan ilmiah dan kritik dari metode ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah, terdapat memiliki 3 bagian. Yang pertama, memiliki asumsi yang melekat bahwa dunia yang akan diteliti adalah realitas objektif. Yang kedua, dilakukan dengan hipotesis tambahan. Yang ketiga, memiliki asumsi tersirat bahwa teori yang baik memegang peranan yang konstan di perusahaan, industri, maupun waktu. Lalu dalam kritik dari metode ilmiah, terdapat 2 bagian, yaitu penelitian skala besar, statistik cenderung menunjukkan semua bersama, itu dilakukan di lingkungan yang sering terpencil dari dunia atau dalam keprihatinan akuntan. Lalu, dalam perspektif yang berbeda, terdapat pula pendekatan naturalistik, di mana menyiratkan bahwa tidak ada asumsi yang terbentuk sebelumnya atau teori. Dan yang terakhir, berfokus pada perusahaan, yaitu spesifik masalah di dunia nyata. Kemudian kita akan membahas mengenai perspektif yang berbeda. Terdapat asumsi kategori menjadi beberapa bagian. Yang pertama, realitas sebagai struktur konkret. Lalu yang kedua ada realitas sebagai proses konkret. Yang ketiga, ada realitas sebagai bidang informasi konseptual. Yang keempat, memiliki realitas sebagai wacana simbolik. Lalu yang kelima, ada realitas sebagai konstruksi sosial. Dan yang terakhir, realitas sebagai proyeksi imajinasi manusia. Lalu selanjutnya, perspektif yang berbeda. Untuk kategori 1 dan 3, lebih cocok menggunakan pendekatan ilmiah. Untuk kategori 4 dan 6, lebih cocok untuk pendekatan naturalistik lebih tepat. Lalu, kita akan membahas mengenai perspektif yang berbeda dalam tabel 2.2, yaitu mengenai perbandingan dari penelitian ilmiah dan naturalistik atau comparison of scientific and naturalistic research. Dalam ontological assumption atau ontologi asumsi, bagian scientific research, ada reality is objective and concrete, atau kenyataan adalah tujuan dan objektif.
Yang kedua, ada accounting is objective reality atau akuntan adalah realitas tujuan. Sedangkan bagian ontological assumption, bagian naturalistic research atau penelitian naturalistik, ada reality is social constructive and a product of human imagination atau realitas sosial dibangun dan sebuah produk imajinasi manusia. Yang kedua, ada counting is constructed reality atau akuntansi adalah yang dibangun oleh realitas atau kenyataan. Lalu yang kedua, ada kolom epistemological approach. Di bagian epistemological ini ada scientific research. Yang pertama ada epistemological advancement of knowledge atau penelitian naturalistik, epistemologi kemajuan pendekatan pengetahuan. Yang kedua ada reductionism. Yang ketiga ada testing of individual hypothesis atau pengujian hipotesis individual. Lalu yang ketiga ada laws capable of generalization atau hukum mampu mengeneralisasikan. Lalu bagian naturalistic research-nya ada holistic. Yang kedua ada complexity of the world cannot be solved by reductionism, yaitu kompleksitas dunia tidak dapat diselesaikan oleh reductionism. Lalu yang ketiga ada irreducible laws. Lalu dalam kolom metodologi terdapat bagian structured atau terstruktur, sedangkan dalam naturalistic research itu tidak terstruktur. Lalu bagian scientific research-nya itu pure theoretical base, sedangkan bagian naturalistiknya itu tidak pure theory. Dan yang ketiga dalam scientific research ada empirical validation or extension atau validasi empiris dan ekstensi. Dan yang terakhir, ada bagian methods. Bagian scientific research-nya ada synthetic model formulation atau formulasi model sintaks. Yang kedua, ada empirical induction to form hypothesis atau induksi empiris untuk membentuk hipotesis. Dan yang ketiga, ada appropriate statistical method atau metode statistikal yang sesuai. Lalu dalam naturalistic research ada case studies. Dan yang kedua ada exploration by flexibility atau eksplorasi dengan fleksibilitas. Dan yang terakhir ada experience of event atau pengalaman dalam sebuah kejadian. Lalu dalam pendekatan ilmiah diterapkan untuk akuntansi, terdapat kesalahan tujuan, di mana membuat ilmuwan adalah dari praktisi akuntansi dan peneliti merupakan sebuah praktisi tersebut. Dan yang ketiga, keinginan untuk kebenaran absolut, di mana metode ilmiah tidak mengklaim untuk memberikan kebenaran, ia mencoba untuk memberikan bukti persuasif yang dapat menggambarkan, menjelaskan atau memprediksi. Lalu, isu untuk konstruksi teori audit, di mana audit sendiri memiliki pengertian proses verifikasi yang diterapkan pada input dan proses akuntansi, di mana auditor memberikan pendapat atas dua bagian. Yang pertama, apakah laporan keuangan auditor tersebut sesuai dengan kerangka kerja laporan yang berlaku dalam sebuah perusahaan? Dan yang kedua, apakah laporan tersebut memberikan pandangan yang benar dan adil? Terdapat juga bagian isu untuk konstruksi teori audit, di mana era normatif akuntansi bertepatan dengan pendekatan normatif untuk teori audit. Yang kedua, masa positif akuntansi telah menyebabkan pendekatan positif terhadap teori audit. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.